Halo sahabat Sukarnois, terima kasih masih di channel YouTube Bung Karno di Ada Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Kali ini saya Lina Abdullah akan menemani sahabat Sukarnois dengan berbagai cerita-cerita mengenai Bung Karno yang mungkin banyak di antara sahabat-sahabat yang masih belum tahu. Nah, kali ini saya masih bersama dengan Mas Roso Daras selaku penulis buku-buku Soekarno. Dan jangan lupa untuk sahabat Sukarnois untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bung Karno di Ada Stories. Mas Roso, kita ketahui kalau tanda tangan Bung Karno sendiri kan terlihat ya, tulisannya adalah Soekarno. Dan apakah ada yang mungkin mengartikan seperti apa sih tanda tangan Bung Karno ini? Segala hal tentang Soekarno menjadi bahasanya tidak pernah habis. Soekarno itu ibarat sebuah sumur tanpa dasar. Dia tidak pernah kering, walaupun dibahas dari sudut manapun, termasuk sudut tanda tangan. Jadi ada satu peristiwa menarik tahun 80-an di Jogja. Itu seorang grafolog atau pembaca tanda tangan namanya Ragil Suwarno Pragolapati. Dia sudah almarhum. Ragil Suwarno Pragolapati ini adalah seorang sastrawan juga, penulis puisi, penulis cerita bersambung, penulis naskah-naskah sastra yang banyak dan sangat produktif ketika itu. Nah, waktu itu saya belajar teater, kemudian salah satu instrukturnya adalah Mas Ragil. Nah, tema sore itu Mas Warno membawakan tentang grafolog, membaca tanda tangan yang semuanya boleh dikata tepat. Jadi satu persatu anak sangga disuruh tanda tangan di papan yang sebelumnya sudah dikasih garis kuadran gitu ya, plus minus gitu ya. Nah, permulaan tanda tangan dimulai dari titik tengah. Nah, dari situ kemudian dia baca. Kalau yang tanda tangan kemudian ke sini ke belakang, ke bawah, dia maka akan banyak berada di kuadran negatif. Itu akan dibaca negatif. Kemudian dia akan membaca tanda tangan teman-teman itu dengan sangat tepat. Misalnya, orang ini pekerja keras tapi sayang tidak memperhatikan kondisi fisiknya. Orang ini agak susah berkembang karena dia malas dan dia semua yang dibaca boleh dibilang itu 100% benar gitu. Artinya tidak ada yang menyangkal. Dan saya bisa pastikan 100% juga anak sanggar teater alam ketika itu mengganti tanda tangan sejak itu karena semuanya buruk dari sekuadran, termasuk saya. Saya mengubah tanda tangan ya sejak itu. Nah, selalu membahas tanda tangan anggota sanggar, dia juga membaca tanda tangan tokoh-tokoh besar dunia. Nah, salah satunya tanda tangan Soekarno. Tahun 80 dia menyebutkan ada tiga hal yang sangat terbaca dari tanda tangan seorang Soekarno. Jadi ini sebenarnya Lina awal mula lahirnya atau saya menulis tentang bagaimana seorang grafolog menafsir tanda tangan Soekarno gitu ya. Nah, itu kalau dari Pak Ragil sendiri itu apa mengartikan dari tanda tangan Soekarno? Ya, tiga hal tadi yang pada tahun 80 itu dari tiga hal satu masih teka-teki. Ya, saya katakan. Yang pertama adalah permulaan tanda tangan Soekarno huruf S. Jadi sahabat Soekarnois bisa googling, cari tahu tanda tangannya presiden pertama kita Bung Karno. Huruf S pada kata Soekarno dia menggunakan beberapa kali tarikan. Ini dimaknai oleh Mas Warno Pragolapati sebagai sebuah kondisi yang rumit, kondisi yang serba sulit. Dan pada waktu itu kita sudah bisa membenarkan pernyataan Mas Warno bahwa Bung Karno mengalami perjuangan yang luar biasa, dibuang, kemudian juga kehidupan yang tidak terlalu mulus gitu ya.
Jadi ada banyak sekali struggle dari seorang Soekarno. Itu yang pertama. Dan kita semua menyepakati benar. Jadi penarikan, pengulangan tarikan pada huruf S, permulaan tanda tangan Soekarno, itu dimaknai sebagai awal kehidupan yang rumit, penuh persoalan, penuh masalah gitu loh. Dan kita maknai sebagai itulah keseluruhan hidup Soekarno pada awal perjuangan pra-kemerdekaan gitu loh. Sampai nanti dia menjadi presiden. Titik yang kedua atau makna kedua adalah keterbacaan nama Soekarno, Soekarno. Iya. Semua bisa membaca. Nah, ini cukup jarang karena tanda tangan tuh biasanya kan abstrak. Iya. Abstrak, tidak bermakna gitu loh. Bahkan zaman saya sekolah makin rumit makin senang, seolah-olah seperti itu. Walau kita kadang-kadang suka susah mengulanginya. Nah, tapi tidak dengan Soekarno. Dia dengan sangat tegas membuat kata-kata Soekarno. Itu dimaknai sebagai orang ini tegas, berpendirian juga tegas, sikapnya transparan, kemudian orang yang kukuh pada pendirian dan sangat terbaca langkah-langkahnya. Sehingga kalau kita amati dalam masa-masa pergerakan, masa-masa pemerintahan Soekarno, dia orang yang sangat tegas, transparan, menyampaikan apa saja. Dia tidak pernah berpikir pencitraan. Jadi dia sadar sebagai presiden pasti ada oposan, ada suka ada nggak suka. Dia nggak peduli itu. Tapi ketika dia punya pemikiran, dia sampaikan aja. Sehingga hampir semua pidato tanggal 17 Agustus merupakan ide-ide segar Soekarno yang disampaikan secara lugas melalui pidato kenegaraannya. Dan itu adalah konsepsi yang sangat transparan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Ini terbukti. Nah, saya katakan tadi kan ada 3 titik. Titik yang ketiga ini, pada waktu Mas Warno menyampaikan materi grafolog tentang atau membaca tanda tangan Soekarno ini, kan belum terbukti. Yaitu pada ending tanda tangan Soekarno yang ada titik. Dan setelah titik ada garis thread. Nah, itu waktu itu Mas Warno memaknai sebagai ini Soekarno orang yang hidupnya berakhir tragis, hidupnya berakhir sangat drastis gitu loh, seketika dan menghilang, titik. Dan kita tahu bahwa pergantian atau suksesi kepemimpinan Soekarno memang betul-betul diikuti dengan kebijakan politik yang disebut desoekarnisasi. Orang nggak boleh ngomongin tentang Soekarno, memegang buku Soekarno pun dilarang, ngomongin dilarang, gitu loh. Itu betul-betul dihabisi nama Soekarno, habis. Tetapi pada garis setelah titik itu oleh Mas Warno dimaknai bahwa tapi pada suatu saat Soekarno akan muncul lagi namanya dan akan berkibar selamanya di bumi Indonesia. Itu kata-kata Soekarno tahun 80 gitu loh. Yang kemudian terbukti pada saat tahun 90-an kelak ketika ada kasus PDI berganti jadi PD Perjuangan, nama Megawati muncul, nama Soekarno berkibar, dan akhirnya PD menjadi partai yang terbesar karena Soekarno. Dan sejak itu nama Soekarno muncul lagi dan sampai sekarang dia tetap namanya berkibar. Sampai sekarang itu baik yang suka maupun tidak suka terhadap Soekarno itu masih mengenang nama Soekarno. Bahkan anak-anak muda cukup banyak yang mulai menggeluti, mencari tahu siapa sih Soekarno ini. Ini 3 makna tanda tangan Soekarno yang pada 80-an titik yang ketiga belum terbukti. Tapi Warno udah mengatakan nanti akan muncul lagi namanya dan selamanya akan berkibar di bumi Indonesia. Itu baru terbukti tahun 90-an gitu. Berarti bisa dikatakan tanda tangan itu juga menggambarkan kepribadian dari si penggores. Iya, ternyata begitu. Nah, baik. Nah, sahabat Soekarnois, jadi kita sudah tahu ya makna dari tanda tangan Soekarno ini. Dan jadi bagi sahabat Soekarnois jangan lupa tetap terus pantengin channel YouTube Bung Karno The Other Stories yang tayang setiap hari Senin dan Kamis. Dan jangan lupa bagi yang ingin menyampaikan komentarnya bisa sampaikan di kolom komentar. Saya Lina Abdullah dan Mas Saudara undur diri. Sampai jumpa.